Nabi Isa nggak pernah memerintahkan umatnya untuk menjadikan dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jadi di kalangan Nasrani itu tiga sekte, tiga aliran. Pertama, yaitu menjadikan Nabi Isa dijadikan Tuhan. Itu sekte yang pertama. Yang kedua, yaitu ya Nabi Isa anak Tuhan. Yang ketiga, Trinitas. Ini ulah Paulus. Dia menyebarkan muridnya, yang satu disuruh menyebarkan pemahaman Isa Tuhan. Lalu yang satu lagi disuruh menyebarkan Isa anak Tuhan. Yang satu lagi disuruh menyebarkan apa? Trinitas. Jadi kalau kita memahami mereka hanya Trinitas saja itu salah. Mereka tiga sekte, ada tiga kelompok. Ya, pertama anak Tuhan, pertama Tuhan, kemudian anak Tuhan, dan ketiga baru Trinitas ya. Justru yang lagi rame, mereka nggak percaya kalau sebagai apa? Tuhan. Alasannya kok mati begitu kan? Ya kok Tuhan mati kan begitu. Ini lagi rame emang tuh. Ya banyak yang nggak percaya itu, mereka ya justru keluar dari Nasrani. Biqudrati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah ma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتعم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا بناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 107 baris ke berapa? Baris ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima kuntum tadrusun, yakni dan disebabkan kamu sekalian taqra'una minal kitabi, membaca kitab Taurat atau Injil. Tentu tidak ada utusan yang memerintahkan umatnya untuk menyembah utusan tersebut. Semuanya memerintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kelanjutan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa ma kana li basyarin ayyatiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata, dan seterusnya. Artinya seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu nggak mungkin menyuruh umatnya untuk menjadikan utusan itu sebagai Tuhan. Ini kan salah satu penolakan Allah, atau katakanlah sanggahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas ucapan orang-orang Nasrani atau Yahudi. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, lalu Nasrani mengatakan Isa Tuhan dan sebagainya. Nah, ini untuk menangkal itu. Kemudian wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan juga tidak ada seorang utusan memerintahkan kamu sekalian umatnya untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Qara'a Asimun, Imam Asim membaca, wa Hamzatu, dan Imam Hamzah, ulama-ulama qiraah, wa Ibnu Amirin, yaitu dan juga Ibnu Amir, dia membacanya apa? Ya'murakum bi fathir ra, dengan dibaca fathah ra-nya, wala ya'murakum. Wal fa'ilu, adapun fa'il dari ya'murakum, ya'udu alal basyari, kembali kepada apa? Manusia, yaitu yang wa makana li basyarin. Wala, dan la-nya mazidatun, yaitu tambahan. Berarti tetap artinya nafi, yaitu tidak memerintahkan, karena diatofkan kepada makana li basyarin ayyatiyallahul kitabah. Itu kalau dibaca yaitu ya'murakum. Litakidi makna nafi, untuk menguatkan arti nafi, itu tidak. Ay makana li basyarin, itu manusia yang diutus oleh Allah, tidak mungkin ayatallahullahu nabiyya, untuk menjadikan Allah itu ya ayatallahullahu nabiyya, itu yang Allah jadikan orang itu sebagai utusan. Lalu utusan itu berkata tsumma ya'murukumun nasa, kemudian utusan itu memerintahkan umatnya beribadati nafsi, untuk beribadah, untuk menyembah dirinya. Au bittikhadil malaikati, atau menjadikan malaikat, wan nabiyina, dan para nabi, arbaban, sebagai Tuhan. Itu nggak mungkin. Wa qara'al baquna, sementara ulama-ulama qiraah yang lain selain yang 4 tadi di atas, yaitu selain Imam Asim, Hamzah, Ibnu Amir, membaca biraf'ir ra'i, dibaca rafa' ra-nya, yaitu wala ya'murukum. Jadi kalau istilah rafa' itu ya domah, ya biraf'i yang dimaksud adalah domah. Bab dalam tata bahasa, ya alamat i'rab itu kan ada 4 masing-masing. I'rab itu punya alamat.
Ya, rofa, nasab, jar, jazm. Ya, itu masing-masing punya alamat berupa harokat. Nah, kalau disebut domah, disebut rofa, itu pasti domah. Kenapa? Karena domah itu alamat asal, alamat nomor 1 di dalam rofa. Ya, rofa itu kan domah, alif, ya itu urutannya. Ya, nun, subutun nun untuk fiilnya. Ya, lalu wawu, ya seperti itu. Kalau disebut nasab, itu pasti fathah. Kalau disebut jar, itu kasrah. Kalau disebut jazm, itu pasti sukun. Ya, itu istilah. Jadi yang dimaksud birrofi berarti ya'murukum, wala ya'murukum. Dibaca rafa, yaitu dengan domah. Ala sabil isnafi, karena ya bentuknya adalah istiqnaf, itu jumlah pendahuluan, jumlah yang tidak kaitannya dengan jumlah yang pertama, namanya istiqnaf. Kama yadullu ala zalika, sebagaimana menunjukkan atas demikian itu dibaca wala ya'murukum, ma, yaitu ya riwayat atau hadis an Ibni Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud annahu, bahwasanya beliau membaca walai ya'murakum, ya itu dengan nafalan. Wal fa'ilu hina izin, kalau dibaca walai ya'murukum, dhamirun ya'udu 'ala Allah, itu kembali kepada Allah. Artinya Allah tidak memerintahkan ya nabinya yang diutus ya untuk menjadikan nabi yang diutus itu ya menjadi Tuhan. Bahkan Allah tidak memerintahkan utusan yang Allah utus untuk menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Itu sama saja maksudnya sih. Kama qalahu Az-Zujjaj, sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zujjaj, au ila Muhammadin, atau kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad nggak pernah memerintahkan. Kama qala Ibnu Jurayj, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Jurayj, au ila Isa, atau kepada Nabi Isa. Ini lebih tepat kalau kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa nggak pernah memerintahkan umatnya untuk menjadikan dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jadi di kalangan Nasrani itu tiga sekte, 3 aliran. Pertama yaitu menjadikan Nabi Isa dijadikan Tuhan, itu sekte yang pertama. Yang kedua yaitu ya Nabi Isa anak Tuhan. Yang ketiga Trinitas. Ini ulah Paulus, dia menyebarkan muridnya, yang satu disuruh menyebarkan pemahaman Isa Tuhan, lalu yang satu lagi disuruh menyebarkan Isa anak Tuhan, yang satu lagi disuruh menyebarkan apa? Trinitas. Jadi kalau kita memahami mereka hanya Trinitas saja, itu salah. Mereka tiga sekte, ada 3 kelompok. Ya, pertama anak Tuhan, pertama Tuhan, kemudian anak Tuhan, dan ketiga baru Trinitas. Ya. Justru yang lagi rame, mereka nggak percaya kalau sebagai apa? Tuhan. Alasannya kok mati begitu kan? Ya, kok Tuhan mati kan begitu. Ini lagi rame emang tuh. Ya banyak yang nggak percaya itu, mereka ya justru keluar dari Nasrani. Kemudian au ila kulli nabiyyin minal anbiya'i, atau fa'il dari ya'murukum, kembali kepada seluruh nabi dari para nabi. Kama qila, sebagaimana dikatakan, bikullin ay wala ya'murukum. Ya, bikullin dengan kata kul, ay wala ya'murukum, yaitu tidak memerintahkan. Ya masyarakat Quraisy wal Yahud wa Nasara bi an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbabah. Ya, tidak memerintahkan, seorang utusan itu tidak memerintahkan kamu sekalian. Tapi kalau masyarakat Quraisy ini kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Yahudi ya kembali kepada nabinya, kalau Nasrani kembali kepada nabinya juga, yaitu Nabi Isa. Nggak pernah memerintahkan umatnya untuk menjadikan malaikat, wan nabi, dan para nabi arbaban sebagai Tuhan. Ya, kama takhazat Sabi'atu wa Quraisyun, sebagaimana kelompok Sabi'ah dan orang-orang Quraisy menjadikan al-malaikata, para malaikat ya sebagai Tuhan. Wal yahudu uzairan,
Yaitu orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan, wa Nasara, dan orang Nasrani ya menjadikan Al-Masihah, Nabi Isa, sebagai Tuhan. Ya. Nah, semua itu kalau mereka laksanakan berarti sudah keluar dari keimanan. Makanya ayat murukum bil kufri. Ya, bagaimana seorang nabi kok memerintahkan umatnya ya itu apa? Kekufuran, dengan menganggap Isa anak Tuhan atau Tuhan, Uzair anak Tuhan. Ini kan bentuk daripada kekufuran, kemusyrikan. Ay kaifa amarakum dzalika lil bashari. Kaifa amarakum dzalikal basharu, maaf. Bagaimana manusia yang diberikan atau diangkat oleh Allah sebagai Tuhan, semua kembali kepada maka nali basharin ayyatiyahullahu kitaba wal hukma wa nubuwatah. Dalam bahasa Arab itu adalah utusan, yaitu ya seorang utusan nggak mungkin memerintahkan kalian berbuat apa? Kufur terhadap Allah. Jadi zalikal bashar itu yang maksud adalah utusan. Wallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala nggak mungkin memerintahkan kalian bil kufri, untuk berbuat kufur. Bada iz antum muslimun, setelah kamu sekalian ya yaitu bertauhid, beragama Islam. Siapa yang dimaksud? Kita tahu bahwa Nasrani mulai menyimpang dari tauhid sebelumnya mereka muslim, ya, mukmin. Itu setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ketika akan dibunuh, ya, melalui malaikat Jibril. Konon dalam kitab ini melalui lubang angin, karena berada di dalam satu ruangan, pintu tertutup, lalu dibawa ke lubang angin. Ya, kok bisa? Ya bisa, malaikat yang bawa. Ini kehendak Allah. Ya, kemudian 86 tahun setelah itu mereka tetap bertauhid. Baru muncul apa? Paulus. Ini biang keladinya Paulus benar ini. Ya, Paulus yang buat mereka apa? Menyimpang dari tauhid. Nah, di sini yang dimaksud apa? Setelah kamu sekalian apa namanya muslimun. Artinya begitu ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, kan mereka bertauhid, kan gitu. Baru terjadi penyimpangan setelah itu. Makanya kata Allah, ba'da idz antum muslimun. Wa hadza istibhamun inkariyun. Ini adalah istifham ingkari. Jadi ayat murukum bil kufri ini bukan tanda tanya, tapi merupakan apa? Larangan. Itu namanya istifham ingkari. Ya. Jadi kata tanya nggak mesti bertanya. Sini hamzah lil istifham, itu asalnya. Tapi bisa berubah apa? Litakrir, terkadang lil ingkar. Ini untuk menunjukkan larangan. Jadi ayat murukum, ya gitu. Dia manusia yang diangkat menjadi rasul itu dilarang memerintahkan kamu membuat kekufuran. Berarti artinya itu. Sama dengan apa? Ailahu ma'allah. Ini juga ingkari, mengingkari tidak ada Tuhan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah tidak bertanya. Ingat, semuanya kata tanya dengan hamzah itu untuk kata tanya. Di sini lil ingkar. Berarti satu pernyataan mengingkari, ya kan? Mengingkari kalau utusan yang Allah angkat utusan itu memerintahkan umatnya melakukan apa? Kekufuran. Wa huwa khitabun lil mu'minin. Nah, karena tadi iz antum muslimun, katanya khitab kepada orang-orang yang beriman. Saya kira ke sana juga bisa tadi. Ala tariqit ta'jibi min hali ghairihim. Dengan bentuk apa? Keheranan dari keadaan selain mereka, selain orang beriman. Kenapa? Karena mereka melakukan kekufuran, menganggap nabi mereka sebagai Tuhan, anak Tuhan, dan seterusnya. Ya, jadi yang heran siapa? Kita, manusia, bukan Allah. Allah nggak heran. Ya, sama dengan firman Allah, kaifa takfuruna billah. Ini bukan tanda tanya, bukan. Allah menunjukkan apa? Keheranan. Bagaimana kok kamu sekalian nggak percaya kepada Allah? Ya kan? Wa kuntum apa namanya? Kaifa takfuruna billah. Ya, kaifa takfuruna billah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum, dan seterusnya. Ini bukan Allah yang heran, kita disuruh heran terhadap mereka yang tidak mau beriman. Kenapa? Karena ya bukti-bukti ya yang mengarah kepada keimanan ini sangat kuat.
Ya, bukti-bukti adanya Allah, Allah itu Esa, ini kan sangat kuat. Ya kan, terciptanya alam, kan gitu, dengan hukum alamnya atau hukum sunatullah yang luar biasa. Ini kan membuktikan adanya pencipta. Penciptanya nggak mungkin dua, pasti satu. Ya, makanya kita yang disuruh heran kalau ada orang nggak mau beriman, kalau ada orang itu kafir. Kita yang disuruh heran, bukan Allah yang heran. Allah nggak heran, Allah yang menciptakan nggak. Cuma Allah kasih kebebasan memilih untuk beriman dan untuk tidak beriman. Ini Allah kasih kebebasan memilih kepada manusia. Makanya sampai hari kiamat manusia akan tetap ada yang beriman, tetap ada yang tidak beriman. Itu pasti ada sampai hari kiamat. Kita mengharap semua orang di dunia ini beriman. Boleh, tapi mustahil. Ya, pasti mustahil. Ya, kenapa? Memang Allah kasih pilihan. Jangankan di masa kita sudah tidak ada Rasul, dulu di masa Nabi Muhammad masih ada Nabi Muhammad, melihat langsung Nabi Muhammad, ada nggak yang nggak beriman? Ada kan? Ada di masa Nabi Nuh dan seterusnya. Ya, apalagi kita di masa sekarang. Ya, ini jadi ya itu kebebasan yang Allah pilih, yang Allah berikan kepada manusia untuk memilih. Ya. Kemudian wa yuqalu ba'da iz amarakum bil Islam, dan dikatakan setelah ya utusan itu memerintahkan kepada mereka bil Islami untuk beragama Islam. Jadi Islam itu agama semua utusan Allah itu Islam. Cuma untuk umat Nabi, hanya umat Nabi yang disebut muslimun. Semuanya Islam, agamanya semuanya Islam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Inna dina indal Islam. Gitu. Cuma ya kalau sudah yang terakhir, yang belakangan muncul, maka yang duluan nggak berlaku lagi. Gitu, kayak mata uang, ya kan? Dulu kita pakai mata uang Belanda, karena nggak laku lagi udah. Ya seperti itu. Ya, nah jadi agamanya Islam. Cuma untuk umat Nabi ini disebut muslimun. Siapa yang namain? Huwa sammakumul muslimin, yaitu Nabi Ibrahim yang menamakan umat baginda Rasul dengan nama muslimun. Gitu, muslimun ya. Nah, di sini kita ini kan salah kaprah orang menyebut kenapa agama muslim. Muslim itu orangnya, agama itu Islam. Ya, tapi orang sering menyebutnya apa? Agama muslim ya. Nah, itu nggak tepat sebenarnya. Ya, orangnya muslim, agamanya Islam. Kemudian wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Ya, nanti isi perjanjiannya adalah beriman pada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu mulia Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setiap Rasul ya diutus, diambil perjanjiannya. Ya, ada penafsiran pertama itu beriman kepada Rasul yang sesudahnya. Lalu diambil lagi beriman kepada Rasul yang sesudahnya. Terus berantai seperti itu. Ya, tapi ada menafsirkan juga yaitu justru diambil perjanjiannya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ataitukum, manakala aku berikan kepada mereka, kepada kamu sekalian, min kitabin, yaitu kitab, ya, wa hikmatin, dan hikmah, ay a'tainakum, kami berikan kepada kamu sekalian. Thumma Qur'an Nafi'un, Imam Nafi' membaca atainakum, justru dengan apa? Atainakum, bukan ataitukum. Ya, atainakum, ya benar. Ya, karena gini, memang kebanyakan kalau perbuatan Allah menggunakan tidak dengan kata aku, tapi apa? Kami. Ya, kami. Tapi zatnya, kalau Allah berbicara zat, itu Allah mengucapkan aku. Kul anallahu, ya, satu. Ya, tapi kalau Allah berbicara perbuatannya itu sering menggunakan apa? Nahnu atau inna, yang menunjukkan apa? Kami. Ini namanya mu'azzam nafsuh. Bukan berarti lebih dari satu, enggak. Untuk menunjukkan apa? Memuliakan. Ya, memuliakan diri. Ya, makanya sering orang menyampaikan pidato, ya, kalau dia sendiri tapi dia mengatakan apa? Kami. Ya, dibenarkan itu. Nah, kalau Allah berbicara perbuatannya itu sering menggunakan apa? Inna, ya, nahnu. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya kan? Wa khalaqnal insana fi
fi asal takwim pakai nah. Kenapa? Karena menunjukkan perbuatan Allah itu mencakup bukan saja nama Allah tapi semua asmaul husna masuk ke dalam ya kata nah. Itu yang dimaksud. Makanya perbuatan Allah itu penuh dengan bijaksana. Penuh dengan bijaksana dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Nah, di sini salah seorang qiraat sab'ah justru bukan ataitukum tapi atainakum binuni. Maka di sini ada tabkhimi untuk memuliakan, mengagungkan. Ya, tabkhim itu ya untuk mengagungkan. Makanya kalau kita menyebutkan raja ya di Arab sana al-fakhamah. Ya, al-malik siapa begitu ya. Nah, itu bagiannya al-fakhamah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang kepada kamu sekalian rasulun, seorang utusan. Kalau rasul tanpa nama dalam Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada kamu sekalian seorang utusan musaddiqul lima ma'akum yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Apa isi perjanjiannya? La tu'minunna bihi wa la tansurannah. Itu engkau betul-betul beriman kepadanya dan betul-betul menolong dia. Itu perjanjian yang Allah ambil dari para nabi. Ya, di sini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah ambil perjanjiannya. Kalau Nabi sudah diutus, kalau kalian masih hidup, kalian harus apa? Beriman. Ya, dan juga apa? Membantu. Dan membantu. Gitu ya. Dan seperti itu ya. Makanya itu menunjukkan apa? Mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Wa qaral jumhuru, ini lebih banyak apa bermain dengan qiraah ini. Dan mayoritas ulama membaca bifathil lam, lama ataitukum. Itu menunjukkan zaman berarti. Ya, tatkala aku datang kepada kamu sekalian dengan membawa apa? Kitab. Wa qara Hamzatun, sementara Imam Hamzah membaca bikasril lam 5. Wa qara Sa'id Ibnu Jubair membaca apa? Yaitu lamma musyaddadatan. Dibacanya lamma pakai tasydid. Nah, kita lihat penjabarannya. Fa'amal qiraatu kalau dibaca bil fathi yaitu lama. Nah, ini penjabarannya falama ya. Kan dibaca falama ya, lama ataitukum. Falama wajhani. Maka kalimat lama itu ada dua bentuk i'rabnya. Pertama, ma huwa ismu mausulin. Ma itu adalah isim mausul. Yang di dalam nahwu itu ada istilah isim mausul ya. Lawan daripada isim nakirah ya. Marfu'un bil ibtida'i. Jadi baca rofa karena menjadi apa? Mubtada. Karena menjadi mubtada. Makanya Zaidun qaimun, enggak boleh Zaidan qaiman. Karena Zaidun itu jadi mubtada. Mubtada itu pasti rofa. Ya, Zaidun qaimun. Kemudian wa khabaruhu, adapun khabarnya qauluhu la tu'minunna bihi. Jadi ya maknya itu mausul, kedudukannya jadi mubtada. Lamnya itu untuk apa? Taukid. Lalu wa amma mutadabinun li makna syarti. Amma itu mengandung makna syarat. Mengandung makna syarat. Ya. Jadi kalau dibaca apa? Wa amma ya. Wa amma ya. Makanya seperti amma ba'du ya, itu jawabannya pasti fa. Amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengandung makna syarat ya. Kemudian kelewat itu dia. Falama wajhani ya. Kemudian wa amma ya, maknya itu ya.
mutadamminun lima makna syarat. Fallamu fi qoulihi la tu'minun nabihi, lam di dalam firman Allah la tu'minun nabihi hiyal mutalaqqiyatu lil qasami, adalah lam yang bisa menerima qasam. Ya, berarti sumpah di situ. Ya, wa amal lamu, adapun lam fi, ya, lama fi lama hiya lamun tuhzafu tarotan, adalah lam yang terkadang dibuang, waktu zikaru ukhra, dan terkadang disebutkan, wala yataqawatul makna, dan tidak berbeda artinya, baik disebutkan maupun dibuang. Wa hadza ikhtiyaru Sibawayh, dan ini adalah pilihan daripada Imam Sibawayh. Ya, Imam Sibawayh dikenal ahli nahu, ya. Beliau hidup di Irak. Ya. Ini ya beliau karangannya itu agak susah, memang ada 2 juz. Ya, karangannya namanya Alkitab. Beliau punya karangan nahwu namanya Alkitab. Itu kitab jarang yang mengkaji, memang agak sulit usulnya, ungkapannya agak sulit. Ya, saya punya, alhamdulillah itu. Ya. Jadi ya beliau ini ya dikenal ahli nahwu. Ya, di timur. Kemudian di barat. Di barat itu di mana? Di Spanyol, tepatnya di Andalusia. Kan Islam juga ya terkenal di sana. Jadi kalau kita urus sejarah, pada masa Bani Umayyah, sebelum digulungkan oleh Abbasiyah, ya kan, Bani Umayyah kan digulingkan oleh Abbasiyah, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, sebelumnya mereka mengirim utusan ke Maghrib, Maroko, ya, yang dipimpin oleh sahabat Tariq bin Ziyad. Ya, begitu sampai di Maroko, mereka kok lihat di sana ada negeri, ya, yang cukup menarik. Akhirnya mereka nyebrang sampai ke Andalusia. Maka di situ disebut apa? Gibraltar, itu dari Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan ini, kan gitu. Nah, nggak lama mereka berangkat di Irak ini, ya, apa namanya, kerajaan Bani Umayyah ditumbangkan oleh Abbasiyah, lalu dipindahkan kemana? Ke Syria. Nah, ini di timur nih, di timur, gitu kan. Nah, yang ke barat ini sisa dari kerajaan Bani Umayyah. Mereka nggak mau kalah dengan ilmuwan di timur. Maka muncullah ilmuwan top. Makanya Sibawayh disaingi oleh siapa? Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah. Itu bukan di Irak dia justru di Andalusia dia. Di Andalusia. Begitu juga penyair-penyair. Ya, mereka bersaing nih antara timur dengan barat. Al-Farabi muncul, Ibnu Sina, ini dari kedua ini. Ya, itu. Jadi menguntungkan lah untuk apa, perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Ketika itu ya sayang mereka perang saudara, akhirnya apa, dapat ditumbangkan oleh orang-orang Spanyol, ya, seperti itu. Kemudian jadi Imam Sibawayh, ya. Wal Mazani, dan Imam Mazani, wa Zujjaj, dan Imam Zujjaj. Wa qala Abu Su'ud wal lamu fi lama, ya, fi lama ataitukum, adalah mawti'atun lil qasami, adalah pendahulu untuk qasam. Jadi menunjukkan apa? Sungguh. Ya, sungguh, atau di situ menunjukkan apa? Sumpah. Li'anna akhdhal mitsaqi, karena diambilnya perjanjian, bimakna istikhlafi, itu artinya istikhlaf. Jadi orang diambil perjanjian itu akan menjadi apa? Khalifah, ya, yang mewakili. Wa ma tahtamilu, dan apa yang tercakup di dalamnya, asyartiyatu, syarat. Jadi wala tu'minunna sadda masada jawabil qasam, dia menempati tempatnya jawab qasam, ya, wasyarti, dan jawab syarat. Wa tahtamilu al khabariyatu, dan bisa jadi, ya, lamanya itu bukan lam mautiatil qasam, tapi khabar. Wa ma, itu tadi kalau dibaca lama, ya. Lalu kalau dibaca lima, wa amal qiraatu bi kasril lam, adapun qiraah dengan dibaca lam, lima ataitukum jadi bacanya. Wali anha li ta'lil, kalau lam itu untuk menunjukkan apa? Karena, ya, dia mengejarkan, ya, itu.
Lalu wa amma adapun maknya kan bima masdariyatun adalah masdariyah. Ya, masdariyah. Kemudian au mausulun atau maknya mausul. Ya, makanya ilmu nahwu itu bisa dikutak-kutik begitu. Ya, bisa dikutak-kutik. Ya, asal berani tanggung jawab gitu, memberikan alasannya. Nah, ini kan mereka memberikan tanggung jawab, dijabarkan. Tidak asal ngomong, wah itu bacanya 5, wah bacanya lama. Ya, disebutin alasannya. Gitu ya. Nah, jadi nahwu seperti itu memang. Ya. Kemudian wa ma qira'atu ya lamma bitasydid. Ini lagi yang ada yang ketiga baca lamma. Ya. Fama ia bermakna hina, maka artinya hina itu ketika. Au liman ajli ma'ala, atau ya, atau bermakna apa tadi hina, au limin, mana min ajlil, karena ma'ala. Ya, ala an asalaha, bahwa asalnya adalah liman ma. Ya, ini lebih rumit lagi nih. Ya, lebih kacau lagi nih. Ya, memang memberikan alasan tapi jauh banget kayaknya. Ya. Jadi wa amma makna, adapun maknanya wa id akhadallahu, ya, ketika Allah mengambil perjanjian. Faqala Ibnu Jarir atau Bariyu, wadhkuru ya ahlal kitabi. Ingatlah wahai ahlul kitab, Yahudi Nasrani, id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Wa qala zujaju wadhkur ya Muhammad fil Qur'ani. Disuruh Nabi Muhammad yang dimaksud di sini, ya, ingatlah wahai Muhammad, sebutkanlah wahai Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, itu ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Wal maqsudu bihadzal ayati, adapun maksud dari ayat ini, ya, apa? Annallahu ta'ala akhadal mitsaqa minan nabiyina khassatan, yaitu Allah mengambil perjanjian secara khusus kepada para nabi qabla ayuballighu kitaballahi wa risalatah, sebelum mereka menyampaikan kitab Allah dan utusan Allah, ya, ila ibadi, kepada hamba-hamba Allah. Apa isi perjanjian itu? Ayusaddiqa ba'duhum ba'dah. Ini pengertian pertama, yaitu satu sama lain membenarkan kepada yang lain. Artinya yaitu seperti Nabi Adam terus apa, membenarkan pada Nabi Nuh, terus berlangsung sampai Nabi Muhammad SAW, sekaligus mengabarkan. Makanya Nabi Isa kan mengabarkan akan diutus Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Isa? Wa ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, itu. Ini yang dimaksud. Jadi satu sama lain saling membenarkan begitu, dan menyampaikan kepada umat bahwa setelah aku ada nabi lagi begitu. Penafsiran yang pertama, wa akhadzal ahda ala kulli nabiyyin ayyumina biman ya'ti ba'dahu minal anbiya, dan juga diambil perjanjian dari setiap nabi untuk beriman kepada nabi yang sesudahnya. Wa yansurahu, dan berjanji untuk menolongnya in adrakahu, kalau dia mengalaminya, ya, mengalami nabi yang berikutnya. Makanya in adrakahu, kalau dia mengalami nabi yang berikutnya. Wa lam yudrikhu, tapi kalau dia tidak mengalami nabi yang sesudahnya, baru meninggal, maka perjanjian itu apa? Ayamuru qaumahu binusratihi, maka dia harus memerintahkan kaumnya, umatnya, untuk menolong nabi yang akan datang. In adrakuhu, jika mereka mendapatkan, mengalami nabi yang akan datang itu. Jadi ya, fa'khudhal mitsaqu min Musa, boleh fa'khudhal mitsaqu, Allah kembali kepada Allah. Maka diambil perjanjian dari Nabi Musa, ayyumina bi Isa, beriman kepada Nabi Isa. Wa min Isa ayyumina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Isa diambil perjanjiannya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi bersabda, lau anna Musa wa Isa, ya, hayyaini, ya,
ma wa'asahum illa tibai. Saya Nabi Musa, Nabi Isa masih hidup, ya mereka pasti akan mengikuti aku. Nah, ini menunjukkan Rasulullah diutus apa? Rahmatan lil alamin. Sifat universal, bukan hanya satu kaum, tapi untuk seluruh manusia. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, justru yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Wa hadza qaulu Sa'id bin Jubair. Ini pendapat Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Tawus wa qila. Ini pendapat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Inama akhadallahu al-mithaqa minan nabiyina. Sungguhnya Allah mengambil perjanjian dari para nabi fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Jadi kebanyakan orang menafsirkan ini. Yang dimaksud Allah mengambil perjanjian kepada para nabi, la tansurunna atau la tu'minunna wa la tansurunna, itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diletakkan di akhir, ya kan? Ini penafsiran dari Sa'id bin Jubair, Hasan, Tawus. Bi ayyubayyina ba'dhum li ba'din sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fadlahu. Yaitu contoh, ya diambil perjanjiannya itu mereka menjelaskan kepada sebagian yang lain sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fadlahu, dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaulu Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Abbas. Dan itu juga pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, wa Qatadah, wa Sudi, dan juga Imam Sudi. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, ma ba'athallahu nabiyyan adaman paman ba'dahu. Allah tidak mengutus seorang nabi dari Nabi Adam dan juga nabi setelahnya illa ukhidha atau akhadha alaihi al-ahda, kecuali Allah ambil perjanjian kepada mereka fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi perjanjiannya? Itu apa? Beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika ya Nabi Muhammad melakukan perjalanan atau diperjalankan, ya, bukan jalan sendiri, diperjalankan melalui peristiwa agung Isra wal Mi'raj, ya kan? Nah, begitu Mi'raj kan setiap langit pertama sampai langit ketujuh itu kan dari para nabi. Begitu malaikat Jibril mengetuk, dibukain, ya, ma'aman anda bersama siapa? Muhammad. Hal bu'itha? Nabi nanya, apakah sudah diutus? Jadi mereka Allah kabarkan. Ya, kalau kita baca dalam tafsir Jalalain atau hadis dari Imam Bukhari Muslim, ya itu mengutip dari hadis, itu seperti itu. Ya, di langit pertama sampai langit ketujuh kan ketemu para nabi. Mereka bertanya, ya, setelah bertanya kepada malaikat Jibril, man ma'ak? Ya, anda bersama siapa? Muhammad. Hal bu'itha? Apakah mereka dia sudah diutus? Ya, jawab na'am. Terus sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, jadi memang Allah kabarkan ya kepada para nabi. Bukan hanya Allah kabarkan, Allah juga mengambil perjanjian dari mereka. Itu mereka beriman. La tu'minunnahu wa la tansurunah. Ya, beriman dan juga menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di sini kemudian wa akhadha huwa al-ahda, dan ya juga diambil perjanjian ala qaumi atas kaumnya, la yu'minun nabihi, ya, yaitu mereka beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walain bu'itha wa hum ahya'un, dan jika Nabi Muhammad sudah diutus dan mereka masih hidup, la yansurunnahu, mereka para nabi itu akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi itu beberapa penafsiran dari diambil perjanjian, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Ini banyak sekali penafsirannya, ya. Jadi kalau kita lihat semuanya benar, ya, benar. Ditafsirkan hanya perjanjian itu kepada Nabi Muhammad saja juga dibenarkan. Ya, ini masih tentang itu, ya. Kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidi. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma dzakirna minal Qur'ani ma nasina wa 'allimna minal Qur'ani ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.